Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, sahabat kebahagiaan, mungkin di penghujung akhir tahun ini, kamu masih menunggu tentang kedatangan orang yang selama ini kamu nanti. Dia yang selalu tersimpan di dalam hati kamu. Dan bagaimana cara dia nantinya akan kembali kepada diri sahabat kebahagiaan. Apakah dia masih mencintai kamu atau tidak? Hubungannya mungkin sudah tidak lagi baik-baik saja seperti dulu karena sebuah alasan. Namun sahabat kebahagiaan masih meyakini bahwa dia masih cinta sama kamu dan masih menunggu tentang sebuah pertemuan. Lalu bagaimana caranya dia kembali pada diri sahabat kebahagiaan? Apakah dia kembalinya ini ada versi terbaru? Ya mungkin membuat kamu akan semakin bisa merasakan kekuatan cinta yang sudah lama tenggelam ya sahabat kebahagiaan. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu bijaksana ketika kalian nonton tayangan YouTube. Ambil porsi sesuai dengan kalian, temanya mana, ini sesuaikan dengan energi kamu ya sahabat kebahagiaan. Karena di sini Kevin bersifat netral, tidak akan memihak A, memihak B, atau memihak C. Hanya menyampaikan dari energi yang terbaca. Jadi kalian juga harus tahu Kevin di sini netral. Oke, Kevin di sini netral. Gak tahu ini energinya siapa, energi kamu, dia, mereka, siapapun saja. Yang penting Kevin bacakan dan mudah-mudahan ada sebuah pencerahan dan juga edukasi untuk kalian semua untuk bisa lebih bijaksana mengambil sebuah keputusan. Jadi kesimpulannya itu ada di diri kalian ya, bukan dari hasil bacaan kita. Oke, bijaksana di situ ya sahabat kebahagiaan. Karena beberapa netizen Kevin baca komentarnya ini terkadang juga menyakitkan hati Kevin ya, tapi ya udahlah, biarin aja karena nggak ada manusia itu sejatinya tidak ada kendali untuk mengontrol manusia lain ya, hanya kesadaran saja yang bisa mengendalikan itu semua. Makanya kalian itu perlu bijaksana. Apapun bacaannya, apapun temanya, sesuaikan dengan energi kamu. Oke, cek bersama-sama cara dia kembali kepadamu seperti apa. Nanti Kevin akan menggunakan media batu kristal di sini ya untuk cek tentang emosionalnya dia. Kolaborasi menggunakan kartu tarot seperti apa. Cara dia kembali ya, bagaimana perasaannya dia untuk saat ini. Oke, perasaannya dia dulu saat ini kepada diri sahabat kebahagiaan. Kevin ambil satu kartu dulu. Oke, for all scepter sahabat kebahagiaan. Perasaannya dia seperti masih sama. Perasaannya dia masih sama, seperti terlahir kalian bertemu atau kalian terlahir ngejalin komunikasi dengan dia, masih sama. Namun ada sebuah perubahan di kartu For All Scepter. Bahwa dia merindukan kamu. Dia menginginkan sebuah gairah. Yang energinya di sini adalah gairahnya itu akan muncul kembali ketika ada sebuah kesempatan. Untuk saat ini bagaimana kondisinya dia? Secara kesehatan baik-baik saja. Namun dia menginginkan sebuah pertemuan di mana tidak ada lagi pembahasan-pembahasan yang mungkin berkaitan dari permasalahan. Permasalahan yang kemarin udah biarin, udah berlalu. Karena untuk saat ini, yang Kevin lihat, dia masih ingat kamu. Dia masih ingat kamu. Dia masih terkadang merindukan kamu. Walaupun mungkin kamu tidak terkoneksi lagi dengan dia, atau mungkin juga hubungannya lagi kurang baik sama dia, tapi dia sejatinya masih ingat kamu. Tapi belum bisa berupaya untuk dia keluar dari lingkaran di sini. Sahabat kebahagiaan bisa lihat ya simbolnya. Ada sosok seorang vampir di sini. Dia melakukan sebuah ritual dan ritualnya di sini ada sebuah lingkaran. Ritual ini ketika berlangsung dia tidak akan pernah keluar dari lingkarannya.
Ini adalah simbol dirinya dia. Dia memang belum, untuk saat ini, dalam waktu dekat, dia belum bisa keluar dari zonanya dia yang mendiamkan kamu. Namun suatu saat, ketika dia benar-benar ngerasain rindu, ngerasain masih membutuhkan kamu, dia akan muncul. Karena saat ini dia lagi fokus dengan apa yang sedang dia lakukan. Ini untuk energi pertamanya. Dan untuk energi emosionalnya, Kevin coba lihat ya, menggunakan intuisi dari batu kristal. Terapan membaca reading dengan batu kristal ini adalah terapan sebagai alat cartomancer untuk melihat lebih jauh lagi tentang intuisi yang Kevin lihat ya kepada dia. Tentang orang yang dibacakan ya. Yaitu dia ya, sobat kebahagiaan. Kevin cek dulu untuk energinya dia, kondisinya dia, emosionalnya dia. Oke. Berkaitan dari energinya dia. Oke. 7 hari ke depan, dia memang belum mau untuk membuka akses komunikasi dengan kamu. Atau mungkin juga bertemu dengan kamu, dia belum bisa. Namun suatu ketika atau suatu saat, dia akan datang. Dia akan menghubungi kamu. Namun di sini, sahabat kebahagiaan tidak usah terpengaruh kepada apapun yang pernah terjadi atau terlewati di waktu itu kalian bertengkar atau berpisah. Orang ini memang tidak suka permasalahannya itu diungkit. Dia tidak suka permasalahannya diungkit kembali. Ketika dia datang, seolah-olah tidak ada masalah yang berkaitan dari permasalahan ini antara kamu dengan dia. Dia datang dengan kecuekan hatinya, cuek. Caranya dia menyapa kamu mungkin sahabat kebahagiaan ngerasa kurang puas ketika dia datang. Tapi sejatinya dia masih ingat kamu. Dia hadir di antara tanggal 4, tanggal 5, tanggal 7, dan tanggal 23. Entah itu bulan Januari, Februari, ataupun bulan-bulan berikutnya. Tapi Kevin lihat ya, dia datang seolah-olah tidak terjadi apapun. Hanya menyapa kamu, mencoba ngejalin komunikasi seperti biasa. Mungkin ini akan membuat sahabat kebahagiaan sedikit tersinggung. Tapi cobalah kendalikan emosional kamu. Ketika sahabat kebahagiaan tidak bisa mengendalikan emosionalnya, maka bukannya diperbaiki hubungannya, justru akan membuat kalian itu jadi berantem lagi. Tapi sebenarnya orang ini tidak menyukai hal-hal yang sifatnya adalah perdebatan. Orang ini tidak pernah menemukan sebuah solusi ketika berdebat. Hanya menunda sesuatu, mengutarakan kata sayang. Sayang, aku akan datang padamu. Aku janji. Namun janji-janji itu yang diutarakan kepada kamu terkadang membuat kamu terluka kepada orang ini. Perpisahan yang lalu sebenarnya membuat dia itu ngerasa kehilangan kamu. Namun dia masih bertahan di dalam sebuah ego. Diam tanpa kata.
Padahal dia masih membutuhkan kamu. Dan energi ini memang terkoneksi dari kartu Four of Scepter juga, bahwa sebenarnya dia masih butuh kamu. Karena Kevin lihat ya, dia masih mengingat tentang sesuatu hal yang pernah kalian utarakan di pukul 8 malam sebagai waktu obrolan kalian yang sangat menyenangkan. Obrolan kalian di pukul 8 malam yang dulu ini berkesan bagi diri dia. Ya, suatu saat aku akan kembali padamu. Namun aku gak mau. Kamu ngajak aku berdebat. Mungkin ini adalah sisi keegoisannya dia. Namun perlu diingat, untuk sahabat kebahagiaan, kamu tidak boleh lebih mencintai dia melebihi cintamu pada diri kamu sendiri. Agar kamu tidak bucin kepada orang ini. Cara dia datang kepada diri sahabat kebahagiaan mungkin suatu saat akan membuat kamu bertanya-tanya. Kenapa dia mengutarakan kata manis kepadamu ketika sahabat kebahagiaan menolak untuk berdebat dengan dia? Kata-katanya akan manis, memberikan sebuah janji kepada kamu. Tapi perlu diingat, belajarlah dari sebuah kesalahan. Jangan terlalu mudah terhanyut di dalam sebuah kata-kata. Karena Kevin lihat energi orang ini sangat pandai bercerita, sangat pandai menyusun kata-katanya, yang membuat sahabat kebahagiaan merasa yakin dicintai oleh diri dia. Oke, dia masih bergairah sama kamu. Kevin melihat ada beberapa hal yang dia simpan, masih dia simpan sebagai bentuk kenang-kenangan yang pernah sahabat kebahagiaan lalui bersama dia. Untuk kamu yang ngejalin hubungan cukup lama dengan dia, dia menyimpan kenangan ini, kenangan yang pernah kalian berikan 2 tahun lalu di bulan Oktober. Karena Kevin melihat bulan Oktober tahun lalu, 2 tahun yang lalu, ada sebuah momen di mana dia menyimpan kenangan ini sebagai sebuah memori terindahnya. Karena dia mengingat momen ini, dia berusaha untuk kembali padamu. Namun bukan dalam waktu dekat ini. Seperti tanggal yang tadi Kevin sebutkan, itu adalah kedatangannya dia. Namun caranya dia datang kembali padamu membuat kamu merasa kurang puas tentang diri dia. Oke, apakah orang ini setia? Apakah orang ini setia? Kevin melihat di sini ada beberapa orang yang dia temui ketika dia tidak berada di dekat kamu. Untuk kamu yang perempuan, Kevin melihat dia bertemu dengan salah seorang perempuan usianya lebih muda. Lebih muda dari usia kamu. Dekat. Apakah ini mungkin alasannya kenapa sahabat kebahagiaan merasa dikhianati? Oke. Orang ini memiliki mata yang sangat indah. Karena Kevin melihat ada mata yang sangat indah dari orang yang sedang dia temui kala itu.
Oke. Namun ternyata banyak permasalahan yang dia temui bersama orang tersebut, sehingga hubungannya tidak berjalan mulus. Dan untuk kamu yang laki-laki, bagaimana kondisinya dia seorang perempuan ya? Karena ini adalah general. Untuk dia yang perempuan, dia sebenarnya tidak mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan relationship ya, atau sebuah hubungan dengan siapapun. Dia tidak mempermasalahkan itu. Namun dia hanya menghindari kamu. Untuk sahabat kebahagiaan yang laki-laki, dia hanya menghindari kamu karena dia ngerasa kurang nyaman sama kamu. Namun dia masih membutuhkan kamu. Di suatu saat nanti, dia berusaha untuk menghubungi kamu. Oke. Dan kita akan cek lagi. Wow, ternyata menggunakan kristal itu sangat menguras energi. Kita akan cek lagi cara dia kembali padamu. Oke, sahabat kebahagiaan. Ternyata orang ini memang belum ada sebuah ketulusan, ketetapan hati. Dia sebenarnya nggak tahu lagi kepada siapa dia menempatkan cintanya dia. Karena orang ini sebenarnya ya sahabat kebahagiaan, tipikal orang yang lebih suka dicintai daripada mencintai. Ya, sahabat kebahagiaan adalah tipikal orang yang mencintai. Makanya dia ngerasa senang dicintai oleh kamu. Namun dia ragu. Makanya versinya dia datang sama kamu itu penuh dengan kata-kata yang membuat kamu tuh kurang yakin sama dia. Kamu akan merasakan itu. Tapi perlu diingat sahabat kebahagiaan, cara dia kembali padamu, orang ini bisa menduakan kamu ya. Karena kamu bukan satu-satunya orang yang dia cintai. Dan di batu kristalnya juga Kevin tadi lihat ya. Untuk dia yang laki-laki, dianya yang laki-laki, itu ada perempuan usianya lebih muda dari usia sahabat kebahagiaan. Makanya di energi kartu Prince of Cup-nya di sini, ini ada indikasi perasaannya dia masih ragu. Dan ini ada kartu court card. Itu kan benar sahabat kebahagiaan, ada perempuan yang usianya jauh muda. Kartunya adalah Doctor of Grails, atau di sini Doctor of Cup ya. Kevin sebutnya adalah Doctor of Cup. Memang ada perempuan usianya jauh lebih muda. Namun hubungannya itu nggak mulus. Hubungannya dia nggak mulus dengan si perempuan ini. Dan dia ngerasa bahwa dia ngejar perempuan ini, dia hanya mencintai dia. Namun dia tidak bisa memberikan sebuah cinta yang besar kepada si orang ini. Akhirnya dia mikir, ternyata selama ini lebih enak dicintai daripada mencintai. Dan hanya sahabat kebahagiaan yang mencintai dia. Ya makanya Kevin tadi lihat ya, kamu jangan terlalu besar mencintai seseorang, melebihi besar cintamu pada diri kamu sendiri. Nanti masuknya ke kategori bucin. Oke, mudah-mudahan sahabat kebahagiaan gak terbucinkan dia kembali ya, ketika dia datang sama sahabat kebahagiaan. Tapi dia pasti akan datang kok. Karena dia masih ada energi gairah di energi awal ya, Four of Scepter atau Four of One. Dia masih bergairah sama kamu. Tuh, sahabat kebahagiaan bisa lihat ya. Kalian bisa baca kartunya adalah Doctor of School, di sini adalah Doctor of Grail atau Doctor of Cup. Ada perempuan muda. Perempuan muda. Ini untuk kamu yang perempuan ya, dia laki-laki. Ternyata permasalahan ini dia lama gak hubungin kamu, memang ada orang lain lagi yang usianya lebih muda tapi percintaannya gak mulus. Lalu bagaimana untuk sahabat kebahagiaan yang laki-laki?
yang laki-laki seperti yang Kevin lihat di bola kristalnya, dia memang ngerasa kurang nyaman sama kamu. Tapi dia bodoh amat dengan hubungan dengan siapapun, dia bodoh amat. Tidak terlalu memfokuskan ke ranah percintaan atau perasaan ya. Tapi nanti dia akan datang sih, karena dia butuh sama kamu. Tuh kan, bener kan? Kartunya adalah Lord of Scepter. Lord of Scepter ya, sobat kebahagiaan, ini sama dengan kartu King of One ya. King of One itu adalah sosok seseorang yang datang membawa sebuah gairah dan minat, karena dia pasti akan kembali, namun energinya dia tidak ada sebuah ketulusan cinta, nggak tulus. Masa sih sahabat kebahagiaan hanya mau beri cinta doang, tapi ngerasa kurang dicintai semaksimal mungkin. Dan dia karakternya tuh, orangnya tuh pengen dilayani terus, karena dia merasa diri dia adalah Lord. Yang namanya cinta itu harus saling memberikan sebuah pelayanan ya, nggak cuma dilayanin terus, tapi harus saling memberikan sebuah pelayanan. Ketika kamu butuh, dia datang. Ketika sahabat kebahagiaan pengen support dia, ya kamu melayani dia ketika dia butuh kamu. Tapi di sini ya sahabat kebahagiaan, kamu kalau misalkan terlalu bucin parah ya, bisa dikendalikan lagi sama dia. Cara dia kembali sama kamu. Oke, ada kartu The Hermit sahabat kebahagiaan. Kalau Hermit muncul ya, dia bagaimana ke kamu? Dengan versinya dia kembali lagi di sini. Bukan lagi dia yang bisa memberikan kamu perasaan nyaman. The Hermit ini simbol dari seseorang yang tidak pedulian. Karena Hermit sendiri, dia nggak pedulian. Makanya sama kamu tuh sahabat kebahagiaan mau ngarepin apapun sama dia, ya kamu ujung-ujungnya kecewa. Dan balik lagi di kartu ini, di kartu Prince of Cup-nya. Dan ini parah sih sahabat kebahagiaan, kalau misalkan dia datang sama kamu, tapi karena butuhnya doang, ini pasti menyakitkan. Kamu boleh mencintai siapapun saja, tapi di kondisi seperti ini, kalau misalkan ini adalah alur cerita kamu harus pakai akal kamu. Karena jangan terlalu bodoh mencintai orang yang ragu, yang maunya pengen dicintai terus. Oke, di batu kristalnya juga yang Kevin lihat tadi, memang dia ketika dibahas atau diungkit permasalahannya, kamu kenapa menghilang sekian lama gini, dia justru nggak akan menjawab yang membuat kamu puas dengan jawabannya dia, nggak. Justru dia akan mengalihkan ke hal-hal lain. Dan ini pasti membuat kamu kecewa, karena kamu udah sekian lama nungguin loh. The Fool sahabat kebahagiaan. Oke, kalau misalkan The Fool-nya muncul di dalam kartu The Vampire Tarot, ini sebenarnya ya sahabat kebahagiaan, kamu harus bisa memurnikan ini. Dalam artian gini, dulu kamu tuh bucin banget sama orang ini mungkin ya. Kamu bucin banget, kamu sayang banget, melebihi mencintai diri sendiri. Ketika dia datang, cara dia kembali pada kamu, dan kamu ngerasa kurang puas dengan diri dia, lebih baik sahabat kebahagiaan jual mahal. Biar dia tuh berkorban untuk kamu. Biar dia tuh ngerasa bahwa tidak semudah itu ngedapetin hati kamu kembali. Kamu harus memurnikan ini. Yang dulu kamu gampang banget sama dia, untuk level selanjutnya jangan. Ya mungkin sebagian dari sahabat kebahagiaan bilang, ngapain Kevin aku ngarepin dia kembali. Ya itu monggo, terserah kalian. Tapi untuk sahabat kebahagiaan yang masih memiliki empati yang kuat, mungkin kamu akan menyambut dia. Tapi cobalah untuk memurnikan hati kamu. Jangan seperti yang kemarin-kemarin, karena energinya dia ini ego banget sih. Egonya itu yang Kevin lihat itu, dia pengennya tuh cuma dicintai. Untuk mencintai kamu sepenuh hati, ini mau sahabat kebahagiaan gak yakin deh. Gak yakin sama orang ini. Karena apa? Ada ini. Ada 2 kartu dokter di sini. Oke, Two of Scepter. Jangan mau dijadikan sebuah pilihan ya. Kamu jangan mau dijadikan sebuah pilihan. Udah capek loh sahabat kebahagiaan. Kamu udah berapa lama nih? Sahabat kebahagiaan komen ya. Sudah berapa lama
kamu itu diblokir sama dia atau nggak bisa akses komunikasi sama dia, kalian komen biar Kevin bisa cek energi juga untuk next bacaan selanjutnya, biar Kevin tahu. Tapi kalau misalkan udah bertahun-tahun nih, udah lebih dari 5 tahun, udah nggak ada kabar 5 tahun, itu artinya orang ini sudah ngelupain kamu. Nah, secara psikologi ya sahabat kebahagiaan, kalau orang sudah ngelupain selama 1 tahun, miskomunikasi lebih dari 1 tahun, itu artinya benar-benar sudah hilang perasaan yang sama seperti dulu. Karena selama 1 tahun itu pasti secara logika dia sudah terisi oleh beberapa hal yang berkaitan dari pengalaman hidupnya dia, sehingga tercampur-campur. Makanya sahabat kebahagiaan juga harus bisa mencocokkan ya dengan energi kalian masing-masing, karena ini bukan general reading. Ini bukan personal reading, ini adalah general reading. Kalian juga harus tahu ya, ini bacaan general, energinya tuh banyak orang. Jadi kecampur-campur, sesuaikan dengan realita kalian. Tapi yang Kevin lihat ya, kalau kamu diblokirnya lebih dari 1 tahun, cara dia kembali sama kamu nggak akan sama. Udah beda banget, udah terisi banyak emosional. Ya mungkin dia kayak istilahnya adalah pengakuan dosa sama kamu, nyesel gini. Tapi kamu jangan terlalu mudah menerima dia, karena di The Fool di sini kamu harus memberikan pemurnian, dalam artian sahabat kebahagiaan juga harus uji dia bagaimana cara dapatin kamu. Karena pergerakannya orang ini pasti akan hadir sama diri sahabat kebahagiaan. Tuh kan bener kan sahabat kebahagiaan, kondisinya dia datang sama kamu nih dalam kondisi terluka. Kalian bisa lihat ya di kartu Ten of Knives, walaupun kartunya rada serem ya. Ada seorang perempuan yang bagian jantungnya ini ditusuk oleh pedang pas di dada dia. Dia datang sama kamu nih dalam kondisi nggak baik-baik saja, makanya dia kayak butuhnya doang datang sama kamu. Jangan mudah menerima itu. Sahabat kebahagiaan, jangan mudah menerima itu. The Fool ini kamu harus memurnikan ini. Bila perlu dia yang ngejar kamu, jangan kamu yang ngejar dia lagi. Capek sahabat kebahagiaan ngejar dia. Oke. Energi selanjutnya, kartunya Queen of Skull. Oke, Skull di dalam kartu Vampire Tarot ini sama dengan kartu Pentacle. Kalau di sini ada beberapa sahabat kebahagiaan yang dimanfaatkan dari uang sama dia, ketika dia datang sama kamu, jangan lagi sahabat kebahagiaan royal sama dia ya. Karena energi kartu Queen of Skull-nya ini dia bisa memanfaatkan kamu lagi dari uang. Ya mungkin kamu baru diblokir sama dia 4 hari, 3 hari, beberapa hari yang lalu. Kemudian dia datang lagi sama kamu, ujung-ujungnya apa? Minta jatah. Jatahnya bisa uang, bisa jatah apapun. Tapi sahabat kebahagiaan harus pintar. Jangan mudah diambil hatinya. Kalau misalnya kamu tahu dia adalah orang toksik. Tapi kalau sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa Kevin dia gak pernah toksik sama aku, cintaku sama dia itu sebenarnya mulus-mulus saja. Mungkin karena berkaitan dari status, makanya untuk kembali lagi bersama itu susah. Untuk kembali ngerasain feel yang sama seperti dulu itu susah, karena waktunya terbatas. Tapi sahabat kebahagiaan bisa sadar ya, kalau misalnya ini adalah cerita kamu seperti itu, hatinya dia bukan untuk kamu, kan hatinya dia tuh terbagi-bagi terus di sini. Jadi dia kembali sama kamu, tapi untuk fisiknya enggak. Makanya dia seolah-olah datang sama kamu kayak minta jatah gitu loh. Jatahnya bisa kalian terjemahkan sendiri ya, karena banyak banget nih. Jatah perhatian, jatah duit, dan jatah-jatah lain. Oke, sahabat kebahagiaan tertidur. Five of Knives. Pikirannya dia tertidur sama kamu. Jadi ketika dia datang sama sahabat kebahagiaan, dia kayak orang linglung gitu loh. Kayak orang linglung, orang yang kurang fokus, sehingga apapun yang sahabat kebahagiaan utarakan sama dia, ini dia kayak nggak nyambung. Kayak misalkan ngobrol nih sahabat kebahagiaan bahas ini, kemudian cuma doang, hayu doang, udah gitu. Terus setelah itu sahabat kebahagiaan nanya lagi, dia bilang, apa sayang, kenapa gitu. Kayak nggak connect gitu loh, kayak nggak fokus banget sama kamu, karena dia memikirkan banyak hal dan perasaannya dia itu memang lagi nggak baik-baik saja, makanya dia putus sama kamu.
butuh sama kamu. Butuh apa? Butuh dicintai dan diperhatikan. Sosoknya sahabat kebahagiaan itu adalah sosok orang-orang yang penuh dengan perhatian. Energinya merawat. Energinya mencintai. Makanya di sini Kevin lihat ya, dia datang sama kamu tuh pikirannya tuh kacau. Pikirannya tuh nggak fokus. Jadi jangan terjebak, jangan terjebak lagi. Kalau misalkan kalian melalui ini atau ngalamin ini bacanya bisa sudah terjadi, belum terjadi, atau akan terjadi. Oke, selanjutnya. Wow, penuh dengan godaan. Sahabat kebahagiaan bisa lihat ya, the word-nya di sini. Ada simbol perempuan, ini kayak penari ular ya. Apakah dia adalah pedangdut penari ular? Ular di sini sebenarnya adalah simbol dari godaan ya. Kita tahu ya, ular itu simbol dari godaan, ular itu simbol dari rayuan. The word-nya di sini memang walaupun hubungan kalian pernah usai, tapi dia akan selalu merayu kamu, membujuk kamu agar ngikutin dunianya dia atau permainannya dia. Intinya satu sih, point of view-nya di sini Kevin nemuin kartu yang sebagai penyelamat kamu, yaitu The Fool, si Sebastian di sini. Ini mengatakan bahwa ketika dia datang yang pernah toksik sama kamu, kamu jangan mudah mengiyakan atau mungkin juga mempromosikan diri kamu masih minat sama dia. Lebih baik sahabat kebahagiaan beri jeda, beri batasan agar dia tidak semudah itu ngedapetin kamu atau kembali nyakitin kamu. Kamu harus punya harga diri di sini. Jangan terlalu bucin. Dia datang kepada kamu, bukan waktunya kamu bucin sama dia, bukan. Tapi kamu harus bisa memberikan sebuah pelajaran yang berarti bahwa yang namanya hati tidak bisa dipermainkan. Hanya orang-orang yang bodoh, yang terlalu besar mencintai seseorang melebihi cintanya terhadap diri sendiri, yang mudah sekali termanipulasi. Kamu nggak bisa menyalahkan dia sepenuhnya. Tapi kamu juga harus tahu, kamu mencintai dia itu terlalu besar atau enggak. Kalau misalnya kamu mencintai dia terlalu besar, ya kamu akan mudah terhanyut oleh manipulasinya dia. Makanya mencintai seseorang itu harus punya strategi. Biar hal-hal semacam ini itu kita bisa meminimalisirkan kemungkinan-kemungkinan buruknya. Termasuk hubungan-hubungan yang on-off. On-off seperti ini. Nggak enak tahu sahabat kebahagiaan hubungan yang toksik. Toksik itu nggak enak banget. Dan dari batu kristal yang Kevin lihat memang caranya dia kembali sama kamu ini kurang membuat kamu puas sih. Kurang membuat kamu puas. Tapi tergantung kepada individu kalian semua ya. Apakah sahabat kebahagiaan ini lebih bijaksana atau enggak. Tapi kalau misalkan sahabat kebahagiaan masih terpucinkan oleh diri dia, kembali ke dalam kesadaran sahabat kebahagiaan. Jangan sampai kamu itu dibucinkan oleh hal-hal yang berlebihan ya. Karena yang berlebihan itu nggak baik. Yang terkadang melebihkan cinta itu datangnya bukan dari cinta, bukan dari perasaan, tapi dari hasrat. Dan hasrat simbol dari kemelekatan. Dan kemelekatan adalah simbol dari level force, yaitu keinginan energinya sekitar 125 skala Hawking. Dan semesta itu akan selalu memberikan sebuah ujian terhadap cinta-cinta yang semacam ini. Jadi yang untuk bisa menyelamatkan itu semua adalah pencerahan, kesadaran diri dari sahabat kebahagiaan. Karena apa? Kita tahu kita tidak bisa mengontrol siapapun, termasuk mengontrol diri dia. Yang bisa mengontrol itu adalah kesadaran. Kamu mau ngatur-ngatur dia, suruh ini, suruh itu, dia gak akan pernah bisa berubah buat kamu. Buat dirinya dia aja, dia belum sadar. Jadi lebih baik sahabat kebahagiaan mulai saat ini jauh lebih bisa mencintai diri kamu sendiri. Bebaskan diri kamu seperti kartun The Fool. Bebaskan diri kamu, ini simbolnya orang bebas banget ya. Bisa menari di atas pemakaman. Artinya dia menari di atas penderitaan loh. Mungkin sahabat kebahagiaan bisa menari di atas luka kamu yang lalu. Aku terbebaskan, aku akan menari di sini bahwa aku tidak lagi dibucinkan oleh hal-hal yang sifatnya buruk. Simbolnya Sebastian sedang menari di atas peti mati atau di atas makam. Kamu harus bisa bebas, membebaskan
hal-hal yang tidak mengenakan toksiknya diri dia. Lebih baik mencintai diri sendiri. Kalau kamu sudah mencintai diri sendiri, kembali ke dalam cinta kamu kepada diri sendiri, maka segala sesuatunya itu akan bisa kamu pikirkan dengan lebih baik. Dan kamu akan mendapatkan sebuah pencerahan ketika lebih mencintai diri sendiri ketimbang mencintai makhluk Tuhan yang ternyata adalah datangnya penuh dengan trik. Oke, jadi harus punya siasat cinta ya sahabat kebahagiaan. Ternyata semesta di sini memberikan jawaban kepada sahabat kebahagiaan, harus punya trik dalam mencintai seseorang sehingga kamu tidak terjebak ke dalam koneksi apapun. Entahlah dia soulmate, entahlah dia twin flame, entahlah dia embel-embelnya apa. Yang penting sahabat kebahagiaan ada kesadaran diri. Jadi untuk mencintai seseorang, sahabat kebahagiaan tahu porsinya. Oke, mungkin seperti itu aja ya. Terkait itu semua ada zodiak apa saja. Zodiaknya yang pertama di sini ada kartu The World, ini masuk ke energinya Capricorn. Lalu ada Libra hadir di sini dan ada kartu Queen of School. Ini masuk ke energinya Capricorn juga ya. Capricorn paling kuat adalah Capricorn dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah Sagittarius sebagai Sagittarius dekan ketiga. The Fool miliknya Aquarius. Lalu kita bertemu di energinya Aries di kartu Two of Scepter. Ada Gemini di kartu Ten of Knives hadir di sini. Lalu kita bertemu di kartu Doctor of Grail. Untuk energinya di sini yang paling kuat itu adalah elemen air ya, sahabat kebahagiaan. Waduh, dia yang elemen air nih terkadang bisa memanipulasi kamu dari segi perasaan ya. Bilangnya cinta sama kamu tapi dia masih punya perasaan sih sama perempuan yang usianya jauh lebih muda atau di laki-laki yang lebih muda ya. Dia adalah Pisces. Dia adalah Pisces hadir di sini. Lalu selanjutnya ada kartu Doctor of School. Oke. Untuk energi kartu Doctor of School-nya di sini terkuatnya itu adalah Taurus dan Taurusnya paling kuat adalah Taurus dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah Aries sebagai Aries dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu Lord of Scepter, ini adalah miliknya Sagittarius. Hermit ini masuk ke energinya Virgo. Lalu di sini kita bertemu di kartu Prince of Cup ya. Oke. Untuk energi kartu Prince of Cup-nya di sini adalah dia yang berzodiak Scorpio. Scorpio-nya paling kuat dekan satu, dekan kedua. Transisinya Libra sebagai Libra dekan ketiga. Peran utamanya ini udah jelas Aries. Dia yang zodiak Aries, sahabat kebahagiaan. Ini adalah zodiaknya dan untuk inisial nama. Oke. Untuk inisial nama. Inisial namanya siapakah dia, sahabat kebahagiaan, yang terhubung kepada kalian semua ya. Oke, inisial namanya ada huruf O. Untuk Oscar ada huruf E. Ada huruf Y. Ada huruf C. Ada huruf B. Ada huruf I. Ada huruf Queen. Ada huruf G. Ada huruf U. Oke, ini beberapa inisial nama yang terbaca ya. O, E, Y, C, B, I, G, U ya. Ada Queen di sini. Wow. Ini yang Kevin lihat ya. Untuk nama yang kurang stabil, inisial nama B. Karena Kevin tadi lihat di batu kristalnya ini keluar huruf B. Yang kurang stabil. B ini nggak stabil. Dia yang inisial namanya B nggak stabil. Paling nggak stabil. Kalau misalkan dia Aries, wow, sahabat kebahagiaan harus lebih bisa mengontrol diri ya. Inisial B, Aries. Ini ada energi yang terlihat dari batu kristalnya. Oke, mungkin seperti itu aja sahabat kebahagiaan terkait pembacaan kita kali ini, dan mudah-mudahan yang Kevin sampaikan di sini bisa menghibur kalian tentunya ya. Atau mungkin juga bisa mendapatkan sebuah pencerahan untuk kalian. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Dan Kevin harapkan kalian akan semakin bijaksana, karena energi pembacaan Kevin ini mungkin akan lebih berat lagi ya di tahun 2023. Dan next selanjutnya akan lebih berat, akan lebih bisa mengedukasi kalian, memaknai tentang koneksi cinta. Dan walaupun ada energi meramal-ramalnya, tapi Kevin akan selalu menerapkan psikologi, tarot, dan juga terapan ini agar sahabat kebahagiaan jauh lebih bisa berpikir secara logik, biar tidak terjebak ke dalam sebuah hal-hal yang sifatnya adalah tidak terlihat, manipulasi, dan lain sebagainya atau ilusi.
Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin biar Kevin semangat ya untuk menyampaikan energi-energi update dari tema kalian. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Matai mas yo.